Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan manusia, hanya dengan ikhtiar manusia, ini diantaranya adalah rizki tidak bisa diperbanyak, rizki tidak bisa diperkecil. Sempit dan lapangnya rizki seseorang, ini tidak menjadi penyebab dihisabnya melakukan amar ma'ruf nahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa MCR TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang rizki, ini adalah satu hal yang seringkali dikhawatirkan oleh setiap manusia. Padahal ketika kita berbicara rizki ini sesungguhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjamin bahwa setiap makhluk hidup, tidaklah ada makhluk melata sekalipun, tidak terkecuali manusia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan rizkinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan manusia di 4 bulan kandungan ibu, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mengutus malaikat penjaga janin untuk menetapkan setidaknya 2 perkara kepada manusia. Pertama, perkara terkait dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan amal ikhtiar manusia atau yang disebut dengan musayyar. Yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan ikhtiar manusia, dan atas ikhtiar ini Allah Subhanahu wa taala akan menghisab manusia kelak di yaumil akhir. Perkara yang musayyar yang tidak ada kaitannya dengan ikhtiar manusia, ini diantaranya adalah perkara rizki. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum meniupkan ruh kepada janin yang akan kelak kemudian turun ke muka bumi, Allah telah menetapkan rizki dan ajal. Maka rizki dan ajal ini bagaikan saudara kembar. Kenapa dikatakan saudara kembar? Karena persis kondisinya. Sebagaimana halnya ajal tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlama, semata-mata atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun juga dengan rizki. Rizki tidak bisa diperbanyak, rizki tidak bisa diperkecil, semata-mata itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pemirsa sekalian, sempurnanya rizki seseorang itu bergantung kepada ajalnya. Maka ketika ajalnya sudah berakhir, maka sempurnalah rizki seseorang tersebut. Maka dengan demikian, sesungguhnya rizki ini tidak ada kaitannya dengan perilaku manusia. Oleh karena itu, sempit dan lapangnya rizki seseorang ini tidak menjadi penyebab dihisabnya seseorang. Lain halnya dengan hal yang bersifat mukhayyar, ikhtiar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyumpah kita. Alastu bi rabbikum. Apakah engkau bersaksi aku adalah Rabbmu? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah pemilikmu, pengaturmu yang berhak membuat aturan untukmu? Maka kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Aku bersaksi bahwa kami hanya akan hidup menggunakan aturan sebagaimana aturan yang engkau tetapkan ya Allah. Begitu. Maka berjalanlah kita di muka bumi. Selama kita berjalan di muka bumi, inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Apakah kemudian ketika kita hidup sesuai atau tidak dengan apa yang sumpah kita ucapkan di hadapan Allah ketika kita akan ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita. Maka amal yang kita lakukan selama hidup di bumi, ini adalah amal yang akan dipertanggungjawabkan dan tidak ada hubungan langsung dengan rizki yang ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian amal manusia jangan sampai kemudian terhambat karena pertimbangan rizki. Takut miskin kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar misalkan, takut sengsara kalau misalkan melakukan dakwah secara terang-terangan, menyampaikan yang hak, menolak yang batil. Karena kenyataannya hari ini kebatilan begitu nyata. Maka ketika kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menentang kebatilan itu, seakan-akan kita khawatir sempitnya rezeki. Maka sekali lagi pemirsa MCR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya antara
amal yang kita lakukan dengan sempitnya rizki. Justru kemudian rizki kita akan sempit ketika apa? Kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika ingin rizki kita dimudahkan, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pemberi rizki, akan memberikan rizki kepada setiap hambanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, mendatangkan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Syaratnya taat, syaratnya takwa. Maka jadilah orang yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.